podcast hari ini, sumpah. Kenapa? Jadi kemarin ada videoku viral dan hari ini aku pengen bahas ya tentang apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama. Dan paling banyak di-stitch orang dan paling banyak diinginkan orang pembicaranya adalah Kodonditan dan Elia sebetulnya. Bareng. Iya. Harusnya Elia kemarin. Selamat harusnya. pagi Kodonditan. Luar biasa ketemu hari ini. Wah, selamat pagi. Sehat-sehat ya semua ya. Sebenarnya saya pengennya dengan Elia. Tapi Elia berkeberatan untuk hadir, berhalangan untuk hadir, keberatan juga untuk hadir. Sangat disayangkan sekali bagi saya. Kirain Elia cukur rambut nggak? Jadi gede. Jadi agak gedean ya. Jadi gede. Tapi kita akan ngobrolin ini. Dan ini suatu perjumpaan yang luar biasa. Nanti saya akan disclaimer. Ya, jadi saya disclaimer dulu sebelumnya ya. Jadi kita akan ngobrol hanya seputar ini saja. Karena ini paling banyak didiskusikan oleh orang. Apakah Nabi Isa dan Yesus Kristus itu adalah orang yang sama? Jujur ya, selama saya dari lahir Katolik sampai detik sekarang, dan saya ada keinginan, kemarin sudah ada saya pembicaraan ya. Saya pikir itu orang yang sama, pribadi yang sama. Saya pikir. Ya. Sampai Elia duduk di depan saya, baru saya, wah, ternyata berbeda ya. Saya pun baru tahu bahwa dari Nasrani itu menganggapnya berbeda. Dan setelah saya googling, ternyata benar ada pendapat teologi yang berbeda. Jadi terpecah menjadi dua, ya gitu ya. Dan hari ini saya tertarik sekali untuk kita berdiskusi lebih lanjut sini. Tapi kita disclaimer dulu bahwa kita tidak membawa kebencian, tidak menambah keserakahan, tidak membawa ketamakan, kesombongan, dan rasa paling benar. Karena menurut saya kalau kita beragama, keserakahan, paling benar, merasa bawa kebencian, itu menurut saya Anda beragama dengan cara yang salah. Tentu waktu kita beragama, kita pasti akan merasakan kedamaian dari dalam hati. Ketika kita belajar agama, terus kita belajar untuk membenci orang lain, apalagi ingin, mohon maaf, ingin membunuh atau ingin menghakimi orang lain, maka menurut saya agama yang kita pelajari, agamanya benar, cara belajarnya salah menurut saya. Dan yang kedua, saya pikir kita sama-sama orang berpendidikan, jadi saya mengajak teman-teman sekalian juga untuk berargumentasi boleh, berdebat boleh, ya kasih argumen itu kan kita dengar demokrasi, tapi tidak membawa fisik, cewek, cowok mau ngatain apapun, sipit kayak gitu punya atau apa kayak gitu punya, karena saya juga sipit, jadi gue juga sipit. Iya. Lu Chinese bukan sih? Chinese? Enggak. Bukan. Lu kan Sally. Iya. Gua Setan. Jadi kita disclaimer dulu ya. Kita sepakat ya sama-sama ya. Setan apaan? Setan apa? Nggak tahu. Se itu marga. Tan itu nama marganya. Okay. Jadi gua kalau di Indonesia jadi setan. Jadi gua Dondi setan gitu. Tapi sebelum kita mulai nih ya, kita mulai masuk ya. Kemarin hangat sekali tentang Elia. Banyak banget yang potong, banyak banget yang stitch. Mungkin saya mulai dari Kodondi dulu deh. Boleh. Ada nggak yang pengen ditanggapin tentang Elia atau statement Elia yang sudah datang ke sini? Gini, kalau nanya tanggapan tentang Elia atau tentang statementnya Elia? Elia dan statementnya boleh silakan. Kalau untuk Elia saya nggak ada apa namanya, istilahnya kita di dalam Yayasan Pembina Mualaf, saya kan bergabung di Yayasan Pembina Mualaf atau HIT ya, pusat di Surabaya. Kita memang visi misi kita memang selain membina mualaf, kita juga melakukan misi melalui perang pemikiran. Tapi perang pemikiran ini kita berdasarkan daripada perintah di dalam Islam juga. Jadi kita dilarang berdebat dengan orang lain, terutama dengan ahli kitab, kecuali dengan cara yang paling baik. Nah, cara yang paling baik itu seperti apa? Cara yang paling baik adalah kita tidak menyerang pribadi orang. Setuju. Ya, kita tidak menista, menghujat pribadi daripada orangnya. Yang kita boleh injak-injak, ya, dalam arti ini, yang kita boleh injak-injak statementnya atau argumennya. Tapi orang kita harus tetap bisa berteman. Setuju. Walaupun kita lawan debat, walaupun kita berperang pemikiran, tapi kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Setuju. Fisik juga nggak boleh ya? Hah? Fisik juga nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Kita menghina fisik orang aja nggak boleh. Oke. Jadi kalau misalnya tadi Dr. Richard nanya tentang statement Elia aja ya. Saya kan bawa nih alat peraga nih. Nanti kita bisa lihat sama-sama gitu ya. Bentar ya. Ini saya ada bawa sedikit
Bible. Nah, ini ada dua. Namanya sama-sama Kitab Suci Injil. Oke? Penerbitnya Lembaga Alkitab Indonesia. Familiar dong? Familiar. Familiar. 2004 ya. Nah, ini ada sebuah kalimat begini. Pengantar kitab Injil Matius, mungkin kalau ada yang bisa zoom ya, atau mungkin Dr. Richard bisa baca. Oke. Apa nih? Saya baca ini ya. Kata Injil atau kabar baik dipergunakan oleh Yesus Sang Mesias dalam kurung apa nih? Isa Al-Masih. Nah, Oke. berarti kalau Elia bilang Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu berbeda, terus yang dimaksud dengan Isa Al-Masih ini siapa gitu? Oke. Oke ya. Satu. Ini ada satu lagi. Kitab Suci Injil juga, yang nerbitin juga LAI. Ya, 2011. Matius nih ya. Ini langsung nih masuk ke gospel nih. Silsilah Silsilah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Jadi kalau yang dimaksud Elia kemarin Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu orang yang berbeda. Menurut saya Elia itu memandangnya hanya dari sisi kisahnya aja yang berbeda. Kemudian dari perspektifnya yang berbeda. Perspektif Kristen menganggap Yesus Kristus adalah Tuhan. Oke. Tetapi juga Kristen di Timur Tengah juga kenal yang namanya Isa Al-Masih. Juga dianggap Tuhan juga gitu. Nah, Islam di seluruh dunia, kita juga kenal yang namanya Isa Al-Masih sebagai Nabi utusan Allah. Tetapi juga di dalam Quran terjemahan bahasa Inggris, itu juga ada kata Jesus. Oke. Nah, Oh, ada. ada. Sayang saya nggak bawa. Ada. Jadi orang Islam juga tidak alergi dengan kata Jesus. Oke. Ya. Tahan sampai di sini, karena ini pertanyaan selanjutnya sebenarnya. Anda Oke. sudah menjawab pertanyaan Oke. selanjutnya. Oh gitu. Iya, nanti saya akan kasih waktu lebih panjang lebar untuk menjelaskan ini. Berarti Karena saya kecepatan. lebih ke Elia-nya dulu sebentar. Hmm. Ini belum masuk ke inti, tapi Kodoni sudah masuk ke inti. Aku sudah ditanya jawab tuh. Ternyata mau menanggapi statement itu. Saya lempar ke Mas Edwin. Ini adalah orang teman dari Elia yang diminta Elia untuk mewakilin beliau. Oh gitu. Ini adalah apologet Edwin. Ada mungkin ada statement atau ada komentar tentang Elia yang tentang datang ke sini? Iya dok. Saya sebagai temannya Elia, ya memang karena berhalangan saya menggantikannya. Jadi saya pertama-tama mesti meluruskan dulu. Kami ini sebenarnya siapa? Kami ini sebetulnya hanyalah komunitas yang merupakan disebut apologet. Apologet ini istilah dari Alkitab. Di Alkitab itu ada ayat dalam 1 Petrus 3 ayat 15, di mana kita sebagai seorang Kristen harus bisa memberi pertanggungan jawab terhadap orang yang menanyakan tentang iman kekristenan itu sendiri. Oke. Karena orang itu juga butuh akan pengharapan dan kita harus menjelaskannya dengan lemah lembut dan penuh hormat. Oke. Sehingga teman saya Elia waktu itu bisa hadir di sini dan menjelaskan. Memang waktu itu topiknya dari sudut pandang Kristen ya. Kristen bukan Nasrani sebenarnya dok. Itu judulnya dok sebetulnya mesti agak dikoreksi. Oke. Ya. Karena Mohon maaf. beda ya. Nggak apa-apa, santai, tenang aja. Jadi kalau baca di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 5, itu ada sekte sendiri yang namanya Nasrani. Oh. Ya. Jadi Kristen sama Nasrani berbeda. Oke. Mereka sama-sama aliran dari Judaisme atau Yahudi yang percaya dengan Yesus, tapi bedanya Nasrani ini tidak menganggap Yesus itu sebagai Allah atau firman Allah, tapi hanya nabi saja. Oh. Sementara Kristen ini menganggap sebagai nabi, imam, raja, dan firman Allah itu sendiri, yaitu Tuhan. Oke. Nah, sehingga waktu itu pendapat dari teman saya Elia ya dari sudut pandang dia. Cuma kalau dok mempertanyakan pendapat saya, secara pribadi saya agak sedikit kecewa dok sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya itu edukatif ya, tapi ada beberapa orang-orang di luar sana mungkin di dunia maya agak kurang responnya itu kurang asertif menurut saya. Jadi malah yang diserang itu ibaratnya fisik. Ya tadi kita udah bilang ya. Fisik Elia, terus masalah di luar. Jadi kalau kita istilahnya dalam dunia debat itu ad hominem.
itu kan sebetulnya tidak fair. Baik tadi katanya Kodondi maupun di Alkitab kan harus dengan hormat dan rendah hati. Jadi nggak semestinya kita meladeni atau merespon dari statement dari teman kami yang mempertanggungjawabkan imannya itu sendiri dengan fisik, karena tidak menutup kemungkinan ini nanti rekaman ini muncul ke media sosial, saya juga dihina, saya botak contohnya. Kodondi sipit tadi. Saya juga sipit. Ya. Elia nanti dihina, ya nggak semestinya seperti itu. Kita tetap harus asertif dan objektif sih. Saya paham, Dok. Saya paham dan saya sepakat. Artinya dua-duanya sepakat ya bahwa kita berdiskusi adabnya adalah argumentasi, keilmuan, tapi bukan Mas kayak gitu punya. Itu menurut saya sangat tidak baik ya. Dan menurut saya dari awal artinya kamu tidak mampu berdebat dengan baik ya artinya ya. Dan supaya kita sama-sama indah, jadi hari ini kita tidak berdebat. Hari ini kita berdiskusi. Dan ilmu saya tentang agama ini cetek, kecil banget. Baik. Bukannya PhD? Iya, PhD saya kagak agama. Kan filosofi kan? Jadi dua-duanya mohon berikan saya pencerahan. Ke saya saja, tidak perlu berkomunikasi satu sama lain, apalagi saling melempar satu tapi sama lain. Tapi nggak apa-apa loh, harusnya kita diskusi nggak apa-apa. Iya ya, yang penting sehat. Tenang aja, yang penting sehat ya. Oke. Dan kita tidak akan melebar kemana-mana. Siapa tahu gini, siapa tahu nanti Edwin nanya ke saya punya perspektif bagaimana bisa menjadi edukasi. Siapa tahu saya nanya Edwin juga bisa jadi edukasi. Siapa tahu saya nanya kalian berdua juga bisa jadi edukasi kan gitu. Mudah-mudahan saya bisa menjadi moderator. Mudah-mudahan. Jadi debat ini aduh. Oke, saya mulai ya. Enggak ada yang debat. Kita diskusi semua sama-sama. Kita diskusi sama-sama. Dan kita tidak akan melebar dari apakah Tuhan Yesus Kristus itu sama pribadinya dengan Nabi Isa. Yang pertama mungkin saya akan kasih kesempatan untuk Kodondi. Kodondi, apakah Yesus dan Nabi Isa ini adalah pribadi yang sama dan apa buktinya? Menurut saya gini. Kalau dibilang pribadi yang sama, kita bisa melihat beberapa ciri-ciri atau karakteristik daripada dua nama itu. Kita tahu di dalam bahasa Ibrani, orang yang dimaksud itu namanya Yosua atau Yesua. Namanya transliterasi atau paralelisasi, contoh lah misalnya. Katanya nih ya, orang Sunda nggak bisa ngomong F katanya. Kata orang Sunda apa? Enggak, itu fitnah katanya. Lidah orang, lidah bangsa kan beda-beda. Yes. Ya. Jadi kalau orang Yunani mengatakan atau mengucapkan dengan sebutan Yosua atau Yesua, di Aramaik itu bisa disebut dengan Iso. Bahasa Aramaik. Orang Aramaik. Ada Suryani Timur, ada Suryani Barat ya? Betul ya? Kalau yang Suryani Barat, kalau nggak salah Yesu ya? Yesu. Nah, betul kan? Ada Aramaik, ya kan? Ada utara, ada timur. Terus Arab mengucapkan atau melafazkannya Iso itu dengan Isa. Orang Yunani di belakang namanya mereka kebanyakan pakai us gitu, ya kan? Engkus gitu sih. Paulus gitu. Ya kalau kayak di Jepang ya kayak gitu punya Dondi-chan kayak gitu ya, Richard-chan kayak gitu ya. Jadi kalau Iso menjadi Isus. Itu asalnya. Terus kemudian dari Isus bahasa Yunani sama bahasa Latin ini kan sebenarnya juga serupa gitu lah ya. Dari Isus, nanti tulisan Latinnya juga begitu, dibacanya Isus. Baru kira-kira tahun 1524, seorang ahli tata bahasa Itali itu menemukan huruf J. Ya. Baru dari Isus, dari huruf Latin menjadi Jesus. Diketemukan huruf J-nya baru di abad ke-16, 1524. Kira-kira 100 tahun lebih. Bible pertama itu yang baru mencantumkan nama Jesus itu baru di tahun kira-kira 1750-an. Itu baru ada kata-kata Jesus tuh. 18 abad setelah tahun Masehi. Nah, baru ke Indonesia kira-kira abad 19, abad 18, 19. Baru ada kata Yesus. Nanti kalau di Cina apa? Yesu gitu. Di Korea orang ngomong lain lagi. Jadi setiap negara mengucapkan kata itu memang berbeda. Itu dari sisi nama ya. Memang kalau yang namanya nama itu nggak boleh ditranslate, nggak boleh terjemahin. Kalau nama Richard, kalau di Amerika ya sama juga Richard kan. Tapi kan belum tentu orang Jawa ngomong Richardnya dengan orang Amerika ngomongnya sama gitu. Pelafalannya bisa berbeda. Iya. Nah, selain itu kita juga melihat dari ciri-cirinya. Yang disebut dengan Yesus atau Isa punya ibu yang namanya siapa? Kalau di Katolik namanya Maria dan Yusuf. Maria. Koreksi saya ibunya, kalau saya salah. Ibunya, Maria dan Yusuf ya.
Bahasa Arabnya Maryam. Oke. Ada nggak Bible yang pakai kata Maryam? Ada. Nggak tahu saya. Ada. Mau lihat? Ya, nggak usah. Oh, nggak usah. Saya percaya di Oke. sini. Jadi Maryam tuh sama. Oke. Sekarang saya tanya, kalau Peter sama Petrus sama nggak? Bisa Sama, bantu. sama. Dia bisa bantu nih. Oke. Sama Butrus sama nggak? Hah? Sama Butrus? Butrus beda. Kok bisa beda? Butrus. Butrus. Petrus Simon maksudnya. Ah. Mungkin itu bukan bahasa Yunani. Oh, Tapi saya nggak tahu ya. Terus kalau yang namanya Andreas, kalau di bahasa Bible-nya Andrew. Andreas kan, sorry. Jadi kebalik. Kalau bahasa Yunaninya Andreas, di bahasa Bible-nya tuh Andrew. Bahasa Inggris ya. Ini antara bahasa Inggris dengan Iya. bahasa Yunani Bahasa atau Arab Latin. Andrawus. Oke. Kalau James di sini jadi apa? Yakobus. Yakobus. Oh. Sama apa beda? Berarti sama yang dimaksud ya? sama. Yang Oke. dimaksud sama. Oke. Nah, terus ada lagi misalnya John di Inggris. Di sini apa? Yohanes. Oke. Gitu. Jadi itu hanya paralelisasi nama gitu. Oke. Tapi yang dimaksud orangnya sama nggak? Sama. Oke. Begitu juga dengan Yesus dan Isa. Ibunya sama, Maria atau Maryam. Oke. Terus kemudian di Bible juga di Quran juga diceritakan Yesus atau Isa itu diutus hanya untuk Bani Israel. Betul? Iya. Betul. Ciri-cirinya sama kan? Lahir tanpa ayah kandung. Betul? Ya betul. Kalau Yusuf kan bukan ayah kandung. Di Bible juga begitu ceritanya. Jadi ciri-cirinya sama. Terus kemudian Yesus dan Isa itu ciri-cirinya satu lagi. Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Oke. Ya. Sama kan? Sama, Nah. menggenapi. Jadi udah banyak tuh ciri-ciri yang sama tuh. Oke. Jadi hanya karena di dalam perspektif Kristen yang menganggap atau menyembah Yesus sebagai Tuhan, terus di perspektifnya Islam menganggap bahwa Isa itu hanya nabi utusan Allah. Oke. Perspektif yang berbeda. Perspektif yang berbeda, tapi pribadinya sama. Iya. Oke. Saya akan lempar ke Mas Edwin. Mas Edwin, apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa ini adalah pribadi yang sama dan apa buktinya? Oke, makasih dok. Kalau dari sudut pandang pribadi saya membaca kitab suci, kami hanya berpegang teguh pada ajaran Rasul, murid Yesus itu sendiri. Jadi di dalam kitab kami 2 Tesalonika 2 ayat 15 itu disebutkan bahwa berpeganglah teguh pada ajaran yang kami bawa, baik secara lisan maupun tulisan. Dan para rasul itu juga mengatakan di dalam 1 Korintus 11, apabila ada orang yang membawa berita atau Yesus yang lain, di Galatia 6 ayat 1-8 dan 9, maka terkutuklah dia. Itu kata para rasul, bukan kata saya. Sehingga yang saya imani di dalam sebagai seorang Kristen, ya Yesus itu adalah Yesus yang diceritakan para rasul kami, yang ternyata bisa terverifikasi oleh sejarah. Jadi menurut saya ini masalahnya jati diri. Mungkin sama seperti kata dokter tadi, ada nama-nama lain misalnya Tan jadi Chan. Mungkin emang bisa ada fonetik korespondensi. Ada perubahan orang misalnya di Rusia sana namanya Jatmikov, di Indonesia namanya Jatmiko. Gitu. Tapi kita yang kenal tuh jati dirinya itu. Jati diri dia ini siapa sih gitu. Dia tinggal di mana? Lahirnya kapan? Keluarganya siapa? Silsilahnya. Terus apa yang dia ajarkan? Mesti detail. Kalau kita tidak bisa lebih detail daripada kompetitor istilahnya gitu. Artinya tidak mungkin ada dua sosok yang sama pada zaman yang sama. Berarti ada yang asli, ada yang palsu. Gitu. Kalau menurut saya sih begitu. Jawaban Anda masih menggantung. Jadi apakah pribadi orang yang sama atau yang berbeda? Berbeda. Oke. Ini Nabi Isa apakah punya murid? Berapa orang muridnya dan siapa saja namanya? Murid-murid Nabi Isa Al-Masih di dalam Islam kita kenal dengan kalangan Hawariyun. Ya. Kalau nama-namanya kita memang mengikuti daripada Israiliyat, nama-nama yang kurang lebih yang disebutkan dalam bahasa Arabnya ya kurang lebih namanya tuh mirip dengan nama-nama yang di dalam Bible. Siapa saja? Tetapi itu tidak disebutkan di dalam Quran. Ya, itu mungkin adanya di dalam bisa Sirah Nabawiyah gitu. Oh, enggak. Dalam Al-Quran tidak ditulis? Tidak disebutkan. Tidak ditulis secara spesifik siapa saja murid Yesus? Tidak. Murid Yesus ini. Murid Nabi Isa. Tidak. Di dalam Quran tidak jumlahnya disebutkan. juga tidak ditulis? Jumlahnya, kalau nggak salah saya pernah membaca juga 12, tapi juga tidak disebutkan dalam Quran.
Tidak disebutkan. Tidak. Jadi bacanya dan taunya bahwa itu namanya secara Inggris sama, taunya dari mana? Jadi gini, di dalam Islam, atau di dalam Kristen dulu. Di dalam Jangan Kristen, secara Islam saja, Kodondi. enggak, saya membandingkan supaya Dr. Richard paham sedikit. Kodondi. Ya. Karena kan pertanyaan saya Nabi Isa yang mungkin bisa jadi Ini sama. Bible jadi Nabi berbeda. Isa nih. Ini ada Bible Nabi Isa. Maksudnya sudut Secara Al-Qur'annya. Maksudnya gini, di dalam Bible ini kan semuanya ngumpul di sini. Tidak ada dokumen-dokumen lain yang selain ini mengenai daripada pribadi Yesus atau Isa Al-Masih. Tapi kalau di dalam Quran ini kan tidak semuanya menceritakan hal-hal yang detail. Ya. Karena Quran buat kami adalah firman Allah, isinya adalah perintah dan tuntunan. Kalau mengenai kisah daripada nabi-nabi, itu ada lebih detail lagi di Sirah Nabawiyah. Oh, ada ya? Ada. Oke. Nanti kalau untuk sabda nabi ada di hadis. Buku apa tadi namanya? Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah Iya. itu, tapi dituliskan ada berapa jumlah murid Yesus? Setahu Nanti saya kita pindah ya, bukan ke 12. Al-Quran ya ke sana. Ya, Sirah Nabawiyah ada berapa murid 12 Nabi murid. Isa? Ada 12 murid. 12. Siapa saja namanya? Namanya kurang lebih yang mirip-mirip dengan yang di Bible, cuman namanya dalam bahasa istilah Arab gitulah. Oke. Ya. Artinya ada 12. Hmm. Boleh disebut namanya? Kalau dalam bahasa Arabnya sendiri malah saya nggak begitu familiar. Oke. Ya, jadi kurang lebih kalau di dalam Bible kan ada si Petrus atau Simon, Yohanes, Paulus ada di Ibnu Katsir. Paulus. murid Yesus atau apa nih? Murid Yesus. Murid Ibnu Katsir. Nabi Isa. Isa. Pertanyaan saya adalah Enggak, murid Nabi Paulus Isa. murid Yesus Isa. ketemu gitu. Ibnu Katsir. Betul. Tafsir. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tafsir kan? Penjelasan sirah. Iya, tafsir atau Sirah. sejarah? Sirah. Sejarah. Sejarah. Mau tunjukin? Oke. Boleh. Nah, Oke. Fokus sampai ke sana Oke. saja. Jadi nama-namanya kurang lebih sama, tetapi mungkin tidak mirip sama seperti apa penyebutannya tidak persis sama. Gitu. Oke. Oke. Gitu. Namun Kodondi ada ditulis namanya, tapi Kodondi tidak begitu hafal dan mengingat. Dalam bahasa Arabnya. Dalam gitu. bahasa Ya, Arabnya. ya. Oke. Saya akan pindah ke Mas Edwin. Mas Edwin, ada berapa sih murid Yesus Kristus di dalam Alkitab? di dalam Alkitab seperti saya bilang tadi Dok, ada 12. Dari 12 itu satu yang wafat meninggal, Yudas digantikan sama Matias. Kemudian ada Rasul yang saya sebut tadi titik temu antara kedua kepercayaan ini, Paulus atau Bulus, dan ditambah 70 tadi. Jadi total ada 83. Kalau circle utama ada 12. Circle utama ada 12. Ada Siapa 12. saja 12 itu? Ada Matius, Petrus, Andreas, Bartolomeus, Yakobus, Tadeus, siapa lagi tadi yang belum? Banyak sekali. Ada siapa lagi ya? Barnabas. Barnabas nggak ada. Pelan-pelan Barnabas masuk napas, 70. karena saya cuma ingat yang terakhir Yudas Iskariot. Andreas, Yudas Iskariot ganti Matias, Oke. Thomas, terus Thomas orang Filipus ya. Iya, Oke. terus ada siapa lagi ya? Tadi saya sudah nyebutin, saya Saya itu sering lupa loh. Tapi saya ingatnya pakai lagu. Filipus sudah tadi. Nama baptisnya Bang Andre. Oke. Apakah nama tersebut ada di dalam? Saya lanjut dikit Dok. Oke, silakan. Karena kami adalah, saya ulangin lagi ya Dok. Kami, saya dari gereja timur. Di gereja Ortodoks Ethiopia, itu sebutan para rasul, itu ada kesamaan lagi. Rasul itu disebut sebagai Hawariun atau Hawaria. Itulah bahasa Ethiopia. Jadi ada kesamaan tadi Kodondi bilang sebutannya Hawariun. Nah, apakah itu bahasa yang sama atau gimana gitu? Mungkin nanti saya tanya ke Kodondi habis acara aja. Oke. Kodondi, apakah tadi nama murid-murid tadi itu ada ditulis di dalam buku apa tadi ya? Di luar. Sirah Nabawiyah. Iya. Setahu saya nama persisnya saya kurang apal persis ya. Tetapi nama-nama itu biasanya tertulis dengan istilah-istilah bahasa Arab yang kurang lebih pengucapannya mirip-mirip dengan bahasa yang tadi. Pelafalannya Iya. kurang lebih sama ya. Iya. Oke. Mirip Alkitab. Kodondi, kita lebih spesifik lagi ya. Nabi Isa itu menurut Al-Quran lahirnya di mana sih? Lahirnya kalau di Quran dijelaskan bahwa di bawah pohon korma. Oke. Itu jawabannya. Cukup sampai di situ. Cukup. Lokasinya tidak disebutkan, hanya ada keterangan ciri-ciri dia dilahirkan di tanah yang rendah di sebelah timur Yerusalem. Oke. Nah, kalau yang disebut dengan kota pohon korma atau yang banyak pohon kormanya,
di sebelah timurnya Yerusalem itu adalah Yeriko, kota Yeriko. Saya nggak klaim bahwa Nabi Isa Al-Masih lahir di Yeriko, enggak. Karena tidak disebut di Quran, Yeriko tidak disebut. Di bawah pohon kurma. Pokoknya di daerah tanah rendah yang banyak pohon kurmanya. Oke. Di sebelah timur Yerusalem. Oke. Mas Edwin, Tuhan Yesus itu lahir di mana sih menurut Alkitab? Menurut Alkitab di Bethlehem, kota Daud, Raja Daud. Bahkan di Perjanjian Lama tidak pernah ada penjelasan tentang Raja Daud itu lahir di mana. Hanya ayahnya Isai. Tapi kitab suci kami bisa mereveal itu secara sempurna tentang kelahirannya di Bethlehem. Bahkan itu dikopi itu mengambil atau menukil dari tulisan Nabi Mika 5 ayat 1 dan 2 di Bethlehem. Dan lokasi persisnya itu ada di Mika 4 ayat 8 juga. Yaitu kandang domba yang disebut Migdal Eder. Oke. Gitu. Ya. Nah, tadi saya sedikit luruskan. Ibunya Yesus itu bernama Maria. Maria, kita mengetahui namanya Maria. Baik di Katolik, Ortodok maupun semua Kristen Maria. Namun di saudara-saudara Muslim namanya Maryam. Tapi kalau sedikit saya juga berpikir, saya sedang mencari jawaban. Karena kalau tadi yang dibilang sama Ko Dondi bahwa namanya Maryam, sementara bagaimana ada dua orang Arab yang satu bernama Maria dan Maryam. Mungkin kita bisa tahu tokoh yang namanya Maria Al-Qibti dan Maryam ibunya Isa. Bagaimana mungkin di dalam satu wilayah itu ada dua jenis nama? Berarti mana yang benar? Oke. Kan gitu. Oke, berarti dari kesamaan nama pun juga bisa berbeda ya? Iya. Silakan. Biar sama-sama konsentrasi. Nanti aja masalah buku Ko Dondi. Iya. Kita tidak usah bedah bukunya. Saya percaya apa yang disampaikan sama-sama karena dua-duanya pasti adalah orang yang sudah khatam banget dengan ilmunya masing-masing. Ya saya percaya keduanya kayak gitu ya. Yang saya tangkap dari dulu ya, mohon maaf ya, saya jarang banget baca Alkitab sebenarnya ya, jarang banget baca Alkitab sampai sekolah itu dari kecil saya Katolik ya. Yang saya tahu adalah Tuhan Yesus itu lahirnya di kandang domba di Palungan setahu saya. Ya, setahu saya. Jadi kan ini ada perbedaan. Yang satu di pohon kurma, satunya lagi di kandang domba. Iya. Saya mungkin akan tanya dengan Ko Dondi dulu. Mungkinkah kandang domba di sebelahnya ada pohon kurma? Jadi perspektifnya bisa jadi sama. Sepertinya tidak. Tidak. Seperti tidak. Tidak. Tapi ngomong-ngomong, sorry. Di Bible sendiri, di keempat gospel, tidak ada kata-kata kandang domba. Oke. Jadi bisa bilang kandang domba dari mana? Sejujurnya, saya sudah mendengar statement itu, dan sebelum kita melakukan diskusi ini, saya juga melakukan riset pribadi, dan saya juga terkejut. Riset tuh. Karena gini ya, saya itu dari kecil menganggap Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba, di Palungan. Tapi ternyata begitu saya cari, memang tidak ada spesifik kata itu. Perbaiki kata-kata saya kalau saya salah ya. Tapi ada yang dinamakan dengan tafsir Alkitab, ada yang disebutkan namanya tafsir Al-Quran. Ya. Kita nggak boleh dong mengatakan bahwa tafsir tersebut salah karena itu adalah pendapat pribadi dari agama Muslim. Ini juga kita tidak boleh mengatakan tafsir dari Alkitab juga salah karena itu adalah tafsir dari sisi Kristenan kayak gitu punya. Jadi kan kita nggak boleh, wah itu nggak boleh. Menurut saya itu debat yang konyol sih. Ya namanya kepercayaan masing-masing kayak gitu punya, nggak perlu kita debatkan. Menurut saya sih sampai di situ. Dan artinya yang saya tangkap selama ini Tuhan Yesus lahir di Palungan dan kandang domba itu adalah tafsir. Benar? Bukan tafsir. Memang karena saya bilang tadi 2 Tesalonika 2 ayat 15 ada ajaran rasul yang memang itu tradisi. Karena kitab suci kita itu lahir dari tradisi dong. Oke. Bayangin. Kristen ada semenjak Yesus naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus. Itulah gereja mula-mula berdiri. Apakah sudah ada perjanjian baru? Tentu belum ada. Justru kitab kita yang Injil yang dibawa sama Ko Dondi ini adalah hasil tradisi. Sehingga kita harus memandangnya juga tentang Yesus itu adalah tradisi mula-mula, tradisi yang notabene mereka orang Yahudi. Sama seperti kita memandang kayak Yeriko tadi. Ko Dondi bilang Yeriko. Yeriko itu ada sekitar, itu agak jauh dari Yerusalem. Kalau kita lihat peta, sekarang kita bisa lihat Google Maps, Yerusalem itu dataran tinggi. Dataran tinggi yang mungkin sekitar 200, koreksi kalau saya salah ya, sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Sementara Yeriko itu dataran rendah, tadi Ko Dondi juga bilang dataran rendah ya. Nah Bethlehem sama Yerusalem itu cuma sekitar hampir 2 km, kurang dari 2 km.